Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, musik sudah dikenal sejak lama di dunia Islam. Bahkan, istilah kata musik sendiri ditemukan pertama kali oleh tokoh Islam pada abad ke-8, yaitu oleh Al-Kindi, psikolog Islam pertama asal Kufah Baghdad, dengan sebutan musiki. Dan hingga sekarang, dunia mengenalnya dengan sebutan musik. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, banyak sekali sekolah musik tersebar di semenanjung Arab hingga Persia. Hal ini disebabkan bermusik menjadi salah satu syarat bagi budak dan dayang-dayang di istana, serta pelayan di rumah bangsawan untuk mendapatkan pekerjaan. Budaya musik Islami pun turut dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Gujarat dari India pada abad ke-11. Dan turut andil dalam mengenalkan Islam pada warga lokal yang memang sudah mengenal musik sebagai sarana beribadah dalam menyembah dewa Hinduisme pada saat itu. Menurut buku Mystical Dimension of Islam, karangan Annemarie Schimmel, musik rebanan digunakan Tariqah Al-Rifaiyah untuk memperkuat zikir mereka dalam mencari ridha Allah. Sedangkan untuk menguji kehusuan dan konsentrasi, para darwis menguji para jemaahnya dengan cara dibakar, ditusuk jarum, dan dipatok ular berbisa. Jika jemaah masih merasakan sakit, maka zikirnya dianggap belum khusyuk. Tak heran, sebagian ajaran ini berkembang menjadi seni debus dan seni pertunjukan kekebalan di daerah tertentu, seperti Banten dan Cirebon. Istilah musik haram itu sendiri didasarkan pada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, "Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan." Seorang lelaki bertanya, "Kapankah itu terjadi, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum." Menurut sebagian ulama, hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram, karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana, dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah. Sahabat muslim, pasti Anda semua penasaran bagaimana sikap Rasulullah saat mendengar musik di hadapannya. Menurut hadis riwayat Ahmad, Ibnu Umar pernah berkata bahwa Rasulullah pernah menutup telinganya ketika beliau mendengar musik seruling merdu dari pengembala domba, dan beliau memilih jalan yang lain, dan beliau baru membuka telinganya setelah suara seruling itu tak terdengar lagi. Namun di hadis yang lain yang cukup kuat sanadnya meriwayatkan sikap berbeda dari Rasulullah saat mendengar musik. Rasulullah pernah mendengar nyanyian dari seorang budak perempuan. Dalam hadis riwayat Tirmizi diterangkan, suatu hari Rasulullah pulang berperang, lalu datanglah seorang budak perempuan dan mengatakan ia telah bernazar, jika Nabi pulang dengan selamat, maka dia akan memukul rebana di depan Nabi dan bernyanyi untuknya. Rasulullah pun bersabda, "Kalau memang begitu, ya lakukanlah, tapi jika tidak, jangan." Tentu saja ini menjadi menarik. Artinya perbedaan sikap Rasulullah ini didasarkan atas niat dan tujuan dari musik itu sendiri. Lalu bagaimana hukumnya dengan musik yang memberi manfaat, seperti musik religi? Atau bahkan musik yang digunakan untuk pengobatan, seperti untuk terapi dan juga penyakit lainnya. Music has been around since the beginning of mankind, existing even before languages developed. Its effect on people has also been used to develop therapeutic methods in which music is used to address people's physical, emotional, cognitive, and social needs. This is called music therapy. Pada awal abad ke-9, Al-Farabi telah mengembangkan pengobatan terapi musik. Hal ini berdasarkan buku-buku karangan Al-Kindi yang pernah mencoba menyembuhkan seorang anak yang menderita quadriplegic atau lumpuh total melalui terapi musik. Sebetulnya musik telah menjadi sarana syiar di Nusantara, salah satunya yang diciarkan oleh Sunan Bonang, yang kidungnya masih bisa kita dengar hingga sekarang. Kidung itu berjudul Tombo Ati. Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane. Tombo Ati sendiri merupakan lagu daerah yang diciptakan oleh Sunan Bonang langsung. Lagu ini berisi tentang kedamaian hati dan ketenangan dalam syariat Islam, yaitu dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa, serta berkumpul dengan orang soleh dan mengingat Allah.